Jin Runsandel, putra bungsu dari ke-13 pewaris kerajaan Runsandel, terlahir tanpa bakat karena sebuah kutukan. Hingga suatu hari, ia membuat kontrak dengan Dewa Bayangan. Kemudian, ia diberi kesempatan untuk mengulangi kehidupan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Jin Runcandel pergi ke Holy Kingdom bersama Murakan dan berhasil menyelamatkan Raina. Setelah itu mereka membuat rencana bersama komandan perang Holy Knight untuk menyelamatkan Holy King dari Jipel. Raina kemudian menangis melihat Tuan Fitura. "Maaf sudah meragukanmu." Fitura menjawab, "Tidak apa Raina, yang penting kau selamat." Jin bilang, "Syukurlah prediksiku benar. Meski begitu aku tak menyangka kau akan mengenaliku Tuan Fitura." Fitura teringat sesuatu. "Aku sempat melihatmu saat di party yang diadakan di Garden of Sword. Kau kabur setelah menyeruput minuman di pojokan. Jadi wajar saja kau tak menyadariku." Raina, meskipun ayahmu dan aku merupakan musuh politik di hadapan umum, pada kenyataannya kami adalah rekan yang bekerja sama untuk menjaga keseimbangan politik. Jin bertanya, "Kemungkinan besar Jipel tak menyadari fakta itu dan mendekatimu lebih dulu." Fitura menjawab, "Benar, mereka dalam ilusi sedang merekrutku. Saat ini kerajaan suci terbelah menjadi dua faksi yang mendukung Jipel dan mendukung Kinzelo. Bahkan di situasi sekarang, Kinzelo memiliki raja palsu. Itu merupakan ciptaan mereka." Mendengar itu Jin sontak heran. Dalam hatinya ia berpikir, sudah kuduga Kinzelo memang terlibat. Fitura mulai bercerita, awalnya Jipel dan Kinzelo bersekutu untuk merebut kerajaan suci ini. Namun untuk suatu alasan tak diketahui, aliansi ini menjadi hancur. Sejak saat itu kerajaan telah terpecah menjadi kelompok moderat yang berpihak pada Jipel dan kelompok garis keras yang memihak Kinzelo. Hanya segelintir orang yang sungguh mempedulikan kerajaan ini sendiri. Jin kemudian menyerahkan batu kristal. Sejak kapan eksperimen biogolem itu dimulai? Pecahan ini adalah bagian dari dalam biogolem saat aku membawa Raina dari kuil Ayula Timur. Para prajurit di sana berubah menjadi biogolem. Fitura kesal mendengar itu. Kinzelo, mereka memulai eksperimen ini sekitar setengah tahun yang lalu. Para warga tak bersalah diseret ke otorium lama. Jin sontak kaget. Jadi itu bukan Jipel, tapi Kinzelo. Raina juga kesal. Kalau begitu lebih dari 100 orang per bulan dikorbankan dalam eksperimennya. Kenapa aku sampai tak tahu semua ini terjadi? Fitura menjawab, "Raina, ini bukan salahmu. Kamilah yang terlambat memberitahumu. Ayahmu dan aku adalah orang yang tahu. Tapi membiarkan kerajaan ini jatuh seperti ini. Aku minta maaf." Murakan lalu berkata, "Kapten Holy Knight, dengan situasi yang seburuk ini, kenapa kau tak minta bantuan Runcandel atau orang kuat lainnya?" Fitura menjawab, "Sekalipun Runcandel turun tangan, kau pikir negeri ini akan bertahan hidup?" Jin berkata, "Dia benar Murakan, kalau Runcandel ikut campur, mereka cuma akan memanfaatkan ini sebagai alasan untuk memulai perang. Runcandel tak peduli soal Vankela dan netral, yang mereka inginkan hanyalah kekuatan penyembuhan Sign dan harta di Eternal Storage." Murakan kesal, "Aku pikir Jipel sudah menyadari eksperimen biogolem yang dilakukan Kinzelo, namun mereka tampaknya tak ingin mengganggu." Jin menjawab, "Sepertinya begitu. Mungkin mereka menahan diri untuk mempengaruhi opini publik dan pada akhirnya akan bertarung melawan Kinzelo untuk menguasai kerajaan ini. Begitulah cara orang-orang munafik itu beroperasi." Jin dalam hatinya berpikir, dipikir-pikir lagi, para biogolem yang kulihat juga berbeda, mungkin karena dibuat oleh Kinzelo. Murakan bilang, "Hei nak, kenapa kau kelihatan berpikir keras begitu?" Jin menjawab, "Aku punya cara untuk mengusir Jipel dan Kinzelo tanpa perlu memicu pengorbanan besar." Fitura heran, "Memangnya apa yang kamu rencanakan?" Jin berkata, "Pertama, aku dan temanku ini akan pergi ke Oterium Lama, menangkap Kinzelo dan menyelamatkan warga yang diculik. Jika warga bisa diselamatkan, maka itu rencana bagus."
Fitura heran. Jadi maksudmu menunjukkan kebenaran pada warga lainnya itu sangat baik. Tapi jika kalian berdua saja, namanya gegabah Tuan Muda Jin. Ini bukan hal yang sepele. Selain itu, sekalipun secara ajaib kalian berhasil menang, orang-orang yang mendukung Kinjelo pasti hanya akan berganti pihak pada Jipel. Itu sama saja dengan tak ada perubahan. Jin menjawab, Kinjelo pada akhirnya akan menggunakan kekerasan dan Jipel akan menganggapnya sebagai dasar pembenaran. Percaya saja pada kami dan tunggulah, aku percaya pada mereka. Raina bilang, aku percaya pada mereka. Tuan Muda Jin dan Tuan Murakan bukanlah orang yang membuat janji kosong. Dalam hatinya Pitura kesal, dipikir-pikir lagi, satu-satunya cara menyelamatkan kerajaan ini adalah membuat Raina selamat dan membuat dirinya mencari perlindungan dari faksi ketiga, mengumpulkan beberapa loyalitas yang tersisa untuk melakukan pertempuran habis-habisan. Tapi siapa sangka pertempuran yang singkat ini dapat menentukan takdir Van Kela. Mungkin bocah itulah harapan terakhir Ayula. Fitura berkata, aku percaya padamu Tuan Muda Jin, beritahu aku apa yang harus dilakukan. Jin menjawab, sampai aku kembali nanti, tolong bertingkahlah seperti semula saat kau menjadi antek-antek Jipel, lalu lindungi Raina. Fitura menjawab, tak perlu khawatir, aku akan pertaruhkan nyawaku untuk menjaganya. Aku ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan kemudian Fitura memutuskan tangannya sendiri. Raina panik, kita harus merawat lukanya. Fitura menjawab, tidak, biarkan saja. Dengan begini kematian para Holy Knight akan bisa dijelaskan. Tuan Muda Jin, bawalah pedangku ini. Pedangmu harusnya disimpan di dalam kotak kayu di tengah lantai pertama. Mereka membuat skenario. Jin menjawab, aku akan segera kembali. Semoga keberuntungan memberkati. Sementara itu di Oterium lama, di markas bawah tanah Asosiasi Dark Magic, terlihat banyak penelitian di sana. Seorang wanita terlihat, maaf, aku tak bisa menyelamatkanmu. Di sela situasi peringatan darurat terdengar, semua yang di sana panik. Apa yang terjadi? Sihir deteksi luar maupun penghalang ilusi telah lenyap sekaligus. Semuanya langsung menghilang begitu saja. Bagaimana bisa? Di sana Murakan berubah ke bentuk naga dan mulai membuat kekacauan. Sialan, kenapa Black Dragon bisa ada di sini? Murakan menyelimuti Oterium dengan shadow energy. Seorang teriak, serangan musuh. Seluruh batalion magic ambil posisi. Murakan mengumpulkan kekuatan di tangannya. Ia memberi cakaran yang menyelimuti Oterium dengan kegelapan. Orang dari Kinjelo panik. Kegelapan apa ini? Kenapa magic tidak berfungsi? Sihirnya dipatahkan oleh shadow energy milik Murakan. Murakan terus menyerang membelah segala sesuatu. Sebuah ledakan terjadi. Murakan berkata, makhluk hidup, persiapkanlah menghadapi kematian, karena akulah kematian. Jin yang melihat kekuatan Murakan bilang dalam hati, sekarang aku mengerti kenapa dia semangat membanggakan masa prime-nya. Kalau kekuatan sebesar ini baru 40%, bagaimana kalau 100%? Kalau begitu saat Murakan mengalihkan perhatian, aku akan memakai jalur rahasia yang disebutkan Tuan Kashmir dan menyelamatkan penduduk yang ditawan. Dua orang Kinjelo berlari hendak melihat situasi. Seorang wanita bernama Susan Listar dari klan Lilstar berkata ada penyusup. Seseorang di sampingnya bernama Cukong Tolderer menjawab, lapisan barrier dari grid magi kita hancur seketika. Kekuatan macam apa ini? Mereka keluar tapi sudah ditunggu oleh Bogem Murakan. Sebuah ledakan terjadi. Di sana serangan Murakan berhasil ditahan Cukong dan beberapa penyihir lainnya. Mustahil bisa menghindari tatapan Black Dragon itu. Selagi kita menahan serangan, lakukan sesuatu untuk mengalihkan perhatiannya. Kita harus bertahan sampai Tuan Jo tiba. Di sisi lain, seseorang bawa tongkat sihir merapalkan sebuah mantra. Oterium lama diselimuti sihir. Dari dalam inkubator manusia eksperimen bermunculan keluar.
Beberapa waktu kemudian Jin datang. Ia heran, kosong, apa aku terlambat? Seorang wanita lalu mendekat. Apa kau yang bersama Black Dragon itu? Apa kau datang dari Holy Kingdom? Jin menengok, mencabut pedang dan langsung menyerang. Kau ini siapa? Wanita itu langsung pasrah. Aku Mutual Sila, seorang saint dari Downlight Creed. Atas perintah yang mulia Holy King, aku menyusup ke Dark Magic Association 3 tahun yang lalu dan berpura-pura menjadi peneliti. Jin menjawab, apa kau tahu kemana para warga ditangkap? Sila bilang, mereka telah diubah menjadi Leaping Golem dan dibawa oleh Joe. Sejenak ia terdiam, sekitar 800 orang yang dijadikan Leaping Golem. Di sisi lain, Murakan masih berhadapan dengan Cukong. Berir Cukong hampir tak bisa menahan serangan Murakan. Seseorang lalu datang, seekor Black Dragon berani menyerang tempat ini. Cukong bilang, Tuan Joe kau datang juga. Colt Joe, pemimpin Dark Magic Association. Ia berkata, pas sekali, aku memang sedang mencari bahan baru. Sekarang bahan baru kelas atas datang dengan sendirinya. Kalau begitu aku bisa menguji senjataku. Di belakangnya diikuti ratusan Leaping Golem. Joe bilang, tidak akan mampu menghadapi Leaping Golem sebanyak ini. Shadow Black Dragon yang perkasa. Mari kita lihat seberapa kuat kau sebenarnya. Di dalam Oterium, Jin heran dengan perkataan Sila. Leaping Golem yang dibuat menyerupai klan Illustrious Legend. Dalam hatinya Jin bilang, sudah kuduga mereka akan mencobanya, tapi bagaimana bisa cara mereka melakukannya? Jin bertanya, bagaimana Colt Joe membangkitkan dan menciptakan kembali mereka dari klan Illustrious Legend, padahal mereka sudah lenyap 5000 tahun yang lalu. Jin lalu kesal, Colt Joe, kau berani menyentuh darah mereka. Sila lalu mengajak Jin ke tempat rahasia. Mari ikuti aku, ada sesuatu yang harus aku tunjukkan padamu. Mereka yang telah menjadi Leaping Golem dan tidak bisa diselamatkan menjadi eksperimen gagal. Colt Joe memerintahkan agar mereka dimusnahkan, tapi aku diam-diam menyembunyikan mereka. Beberapa bahkan bisa bertahan hidup tanpa pasokan magic dari alat bantu. Mereka kini menjadi setengah Illustrious Legend. Aku sudah mencoba segalanya untuk mengembalikan mereka, tapi aku tidak cukup bisa melakukannya. Tapi jika kita punya healer yang tinggi dari Holy Kingdom, mungkin mereka bisa diselamatkan. Tolong setidaknya selamatkan mereka ini. Melihat kondisi itu, Jin menjawab, tenang saja, itulah alasan kami datang ke sini. Tak lama manusia eksperimen bereaksi. Sila panik. Apa ini? Pasokan mana tiba-tiba terputus? Padahal tidak ada masalah dengan alatnya. Kenapa ini? Jin sadar sesuatu. Semua mana di sini sedang terserap. Pertempuran telah dimulai. Kumohon lindungi mereka sampai aku kembali. Aku tidak akan lama. Sila menjawab, baiklah. Semoga berkah Ayula menyertaimu dan Black Dragon. Di luar pertarungan terus terjadi. Joe berkata, pemandangan yang luar biasa. 800 Leaping Golem dengan darah klan Illustrious Legend. Satu lagi peristiwa akan tercatat di dalam. Jin menyela teriak, mari kita akhiri ini. Murakan bilang di sampingnya, jujur saja aku sudah lelah menahan diri dari tadi. Murakan kemudian teriak, ia memancarkan aura kekuatannya. Di sisi lain, para Leaping Golem bersiap menyemburkan serangan. Kekuatan dari Murakan lalu menghentikan para Leaping Golem. Joe heran, kekuatan para golem lenyap seketika. Kekuatan macam apa ini? Kemudian Jin memakai topengnya dan berkata, mengubah warga tak bersalah dan kalian berani mencemari darah bangsaku. Jin mengeluarkan energi Illustrious Legend. Akan kuhancurkan kalian berkeping-keping. Joe heran, kenapa dia bisa ada di sini? Vermiel. Jin dengan pedang Sigmund siap menebas. Ia teriak, akan kuhapus dari sejarah malam ini.
Jin memberi tebasan, sebuah ledakan terjadi. Joe tiba-tiba terkesima, kekuatan ini itu Light Heart dari suku Illustrious Legend. Indahnya, serahkan Light Heart itu kepadaku sekarang juga. Cepat robek jantung bajingan itu. Para Leaping Golem kembali bisa dikendalikan dan bersiap menyamburkan serangan. Serangan tersebut menghasilkan ledakan yang dahsyat. Dari kepulan asap, Jin melesat maju. Dengan satu gerakannya, Jin menghabisi banyak Leaping Golem sekaligus. Joe teriak, "Kalian cepat pegang dia." Jin bilang, "Murakan, kau urus sisanya selain ketua mereka." Murakan menjawab, "Itu perkara mudah, Power of Shadow." Murakan dengan kekuatannya menghancurkan Leaping Golem sekaligus. Joe sontak heran, kenapa bisa dihancurkan dengan mudah? Jin berkata, "Colt Joe, menyerah saja dan terima kekalahanmu." Joe menjawab, "Tadinya aku tidak ingin menggunakan ini, tapi apa boleh buat?" Joe merapalkan mantra, "Datanglah Foluch." Tanah di sekitar lalu bergetar. Sosok monster muncul dari dalam tanah. Jin heran, apa itu? Kira-kira seukuran Murakan, tapi auranya tak menyenangkan. Ini campuran dari berbagai macam energi. Joe berkata, "Inilah ciptaanku, inilah puncak eksperimen tubuh dari White Elephant. Dengan darah dan daging iblis muda, dan juga core dari 5 Phoenix Heart. Ini mahakarya yang diciptakan untuk mengalahkan Keliak dari Jipel. Mahakarya terbesarku, golem es yang mampu melahap api Phoenix." Murakan berkata, "Dasar gila, kau memang sangat berbakat memanggil malapetaka. Tapi kau berani sekali membuat golem di hadapan master dari api itu sendiri. Heina, berhati-hatilah." Murakan memegang pundak Jin dan berkata, "Aku tidak berniat mengesampingkan kontrak dan melepaskan paksa kekuatannya." Jin heran, "Melepaskan paksa kekuatan apa maksudmu?" Mendadak kekuatan Jin meningkat. Di sana ia mengeluarkan lingkaran sihir. Joe bilang, "Apa kalian ingin memanggil Phoenix? Itu memang luar biasa besar, tapi untuk melawan Foluch setidaknya monster yang dipanggil juga harus setingkat." Dan mendadak ia heran, bukankah itu? Murakan tersenyum pada Jin, "Kau ini kontraktornya, jadi dia takkan membunuhmu." Di sana Jin memanggil Tess. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.